Ayah dan Bunda kembali lagi dengan podcast Bintang Mulia Homeschooling. Baru-baru ini kita tahu ada sebuah berita seorang YouTubers itu kembali berulah. Kali ini dia itu membuat konten prank, tapi sayangnya kontennya itu kelewat batas. Tahu ya beritanya, jadi dia itu seakan-akan mau nyumbang, mau ngasih bantuan berupa sembako kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Tetapi sayangnya isinya itu benar-benar sampah. Betul, ini sampah. Di video itu diperlihatkan mereka itu ketika sedang prepare untuk videonya. Ada sebuah kardus, mereka ngorek-ngorek sampah, tong sampah beneran, isinya dikeluarkan, kemudian ditaruh di dalam kardus itu. Akhirnya mereka putar-putar keliling kota, ketemu target dengan modal semacam kayak mereka sedang ngasih sumbangan, ya, itu dikasihkan, terus kemudian minta foto juga, lalu mereka kabur. Nah, mari kita bayangkan bagaimana perasaan orang yang memang dia sedang membutuhkan banget di tengah pandemi COVID-19 ini, ya, di mana pekerjaan dan segala macamnya, perekonomian itu melambat semuanya. Terus dia ketemu orang, dia diberikan sebuah bingkisan, senangnya luar biasa. Tapi kemudian sampai rumah ketika dibuka, ternyata dalamnya sampah. Bayangin ya, saya betul-betul nggak habis pikir. Dulu pernah ada istilah yang mengatakan bahwa YouTube itu lebih dari TV. Pada waktu itu benar sekali. Karena YouTube itu atau internet itu jadi semacam pelarian bagi orang-orang yang memang sudah bosen dengan konten-konten televisi yang hanya menyajikan drama percintaan, terus kemudian konflik keluarga yang nggak jelas juga, terus kemudian acara-acara remaja dan mungkin acara-acara musik yang lebih banyak gosipnya. Akhirnya mereka malas dengan semua itu, larilah mereka ke YouTube. Kemudian sekarang YouTube mulai rame, apalagi karena YouTube itu bisa dimonetize gitu ya. Mereka berlomba-lomba untuk membuat konten yang memang itu bisa dilihat, disaksikan oleh orang banyak. Saya nggak tahu apakah ini karena kehabisan ide untuk buat konten, sehingga konten-konten yang muncul itu lebih kepada konten-konten yang betul-betul negatif. Prank atau ngejailin seseorang, jatuhnya pranknya seperti itu, bayangin. Saya ketika melihat videonya, saya nggak bisa bayangin, betul-betul nggak bisa bayangin ketika si target ini itu buka bingkisan itu. Karena ketika diperlihatkan si konten kreatornya itu ngaduk-ngaduk sampah, kemudian naruh di kardusnya, itu betul-betul saya pun ngelihatnya itu sampahnya itu bau banget gitu lah. Oke, nah yang ingin kita bahas kali ini adalah bagaimana kita itu bisa mengajarkan etika, sopan santun, terus kemudian rasa bisa menimbang benar dan salah itu kepada anak-anak kita. Kenapa ini penting? Saya teringat ketika kami ada di Bintang Mulia Homeschooling, kami pernah menanyakan kepada anak-anak didik kami, kalian nanti kalau besar ingin jadi apa? Ternyata anak-anak sekarang itu jawabannya lebih bervariatif ketimbang zaman kita dulu kala. Dulu waktu kita kecil, SD katakanlah seperti itu, ketika ditanya pengen jadi apa, pasti jawabannya rata-rata dokter, polisi, TNI, terus kemudian insinyur dan lain sebagainya lah, yang memang pekerjaan-pekerjaan yang notabene itu uangnya banyak, terus kemudian prestisnya juga oke. Nah, ketika kami tanya ke siswa-siswi kami, kalian besok ingin jadi apa? Jawabannya lebih bervariatif. Ada yang mengatakan jadi seorang konten kreator, baik itu di platform YouTube, platform Instagram maupun platform-platform yang lainnya. Ada yang pinter cerita, terus kemudian saya kepengen deh buat podcast, saya pengen cerita di sana. Terus kemudian ada yang suka buat desain grafis, dia
bilangnya gini, saya kepengen suatu ketika nanti punya konten Instagram dan isinya itu nanti hasil desain-desain grafis yang sudah saya buat. Orang yang suka buat cerita, storytelling, plus ditambah juga pengen buat suatu alur yang visual, tentu pilihannya adalah YouTube, salah satunya kan. Nah, ketika saya mengingat ini dan membaca berita YouTubers yang sampah tadi itu, saya betul-betul miris. Mirisnya adalah ketika anak-anak kita itu sekarang kita tidak memberikan bekal etika, pembelajaran moral, pembelajaran akhlak. Jatuhnya mungkin 10 atau 15 tahun lagi ketika mereka berkarya, karyanya jatuhnya adalah seperti itu. Jangan sampai. Nah, untungnya saat ini masyarakat itu sudah betul-betul melek secara etika ya, penonton itu. Artinya mereka menonton itu tidak hanya sekedar hahaha lucu, wah ini menarik, bukan sekedar hanya sebatas itu. Tapi ketika mereka itu menonton dan menimbulkan suatu perasaan yang tidak nyaman, marah, emosi, mereka betul-betul langsung mengambil tindakan. Contohnya adalah ini ya, YouTubers yang dia ngambil ulah, bagiin sembako, pura-pura bagiin sembako yang ternyata dalamnya sampah. Ada lagi kemarin ya yang juga rame, YouTubers ngasih uang 10 juta sama orang yang mau batalin puasa saat itu juga. Nah ini akhlaknya mau taruh mana? Saya yakin para pemuda ini di sekolah pun mereka dapat pembelajaran tentang akhlak, moral, etika, menghargai orang lain, sopan santun. Saya yakin. Tapi sayangnya mereka itu nggak pernah memasukkan ilmu-ilmu itu ke pemahaman mereka. Mereka tidak pernah, bagaimana ya saya mengamalkan ini? Oh, ketika saya melakukan ini, betul atau tidak ya? Nah, mereka tidak pernah memikir panjang seperti itu. Nilainya bagaimana? Nilainya saya yakin, rapor mereka nilainya pasti di atas KKM. Nah, ini satu bukti bahwa nilai angka itu tidak bisa dijadikan patokan. Hasil belajar yang betul-betul hakiki itu adalah apa yang memang dimunculkan dalam perilaku dan tindak tanduk anak. Nah, bagi ayah bunda semuanya yang anak-anaknya sekarang itu lagi seneng-senengnya jadi seorang konten kreator, punya cita-cita jadi influencer, lah mari kita jaga dengan baik. Akhlak, etika itu kita benar-benar diterapkan. Ada sebuah cara menarik yang sering kita lakukan di Bintang Mulia Homeschooling ini untuk mempelajari tentang etika, akhlak. Itu ternyata tidak hanya cukup ada di mulut saja. Dan yang paling unik adalah kita tidak pernah memunculkan suatu soal gitu ya, yang mempertanyakan tentang moral atau etika itu dengan pertanyaan-pertanyaan soal yang tertulis. Apakah kamu pernah memberikan sumbangan kepada orang lain? Nah, model-model seperti itu kita tidak pernah memberikan soal secara tertulis. Kita pasti memberikannya evaluasi melalui penilaian observasi. Karena tadi saya mengatakan untuk etika pembelajaran ini sebetulnya yang dinilai adalah sifatnya, sikap yang dimunculkan oleh anak-anak kita. Nah, oke, balik tentang pembelajaran akhlak yang kita berikan di Bintang Mulia Homeschooling. Tutor kami itu mereka punya kreativitas yang kalau saya mengatakan, saya akui itu jempolan. Mereka mengatakan bahwa, Pak, saya kepengen mengajak anak-anak saya ini, anak-anak didiknya di kelasnya dia, itu mengunjungi musola terdekat ya. Jadi sebelah kami itu ada musola, tempat peribadatan warga sekitar sini. Kemudian mereka diajak ke sana untuk mengamati kondisi lingkungan di musola itu. Nah, suatu ketika ada salah satu murid kami itu mereka menyeletuk seperti ini. Miss, ini musola ini ramai ya, didatangi banyak orang-orang yang pada sholat untuk melaksanakan sholat. Tapi kok ternyata sayang ya, tong sampahnya itu sampahnya dia masih berhamburan. Boleh nggak kita itu bantu buat bersihin sampah-sampah yang
berhamburan masih di luar tong tadi itu. Nah, tutor kami mengatakan, boleh silakan, ayo kita sama-sama untuk membersihkan lingkungan yang kita lihat kotor ini. Nah, kemudian muncul lagi ada satu siswa, itu dia mengatakan gini, Miss, ini kalau semisal sudah kita bersihkan, jangan-jangan nanti ada orang yang mau buang sampah sembarangan lagi. Boleh nggak kita itu kasih tulisan di sini, buanglah sampah pada tempatnya, gitu. Nah, pengajar kita itu lagi-lagi mengatakan, oh ide yang bagus itu, boleh. Yuk kita nanti buat ya, kita tulisi terus kita tempel. Nah, tentunya kami dari pihak Bintang Mulia Homeschooling juga sudah mohon izin terlebih dahulu kepada takmirnya untuk lokasi itu kita gunakan untuk pembelajaran observasi lingkungan. Nah, yang saya tangkap dari anak-anak ini sebetulnya mereka itu punya inisiatif yang baik. Nah, inisiatif-inisiatif ini, benih-benih kebaikan etika moral ini itu jangan sampai kita rusak oleh siapa ya, orang-orang dewasa ini. Karena ada yang mengatakan untuk memberikan pembelajaran etika itu lebih baik adalah dengan memberikan contoh secara langsung. Anak-anak tanpa harus kita ingatkan setiap hari, tanpa harus kita instruksikan untuk melakukan kebaikan, jika mereka itu sering melihat kita para orang tuanya itu melakukan hal-hal kecil yang sifatnya positif, saya yakin mereka itu pasti akan menjadikan itu sebagai semacam habit atau kebiasaan. Saya yakin itu. Nah, tugas kita adalah, karena tadi itu sudah kita informasikan, sudah kita berikan dengan lisan, terus dengan pemahaman secara verbal. Nah, tugas selanjutnya, kita berikan contoh yang baik. Kita pernah membahas, jadi di Bintang Mulia Homeschooling ini ada semacam kayak klub. Klub ini menyatukan orang-orang yang punya ide atau gagasan kesukaan yang sama. Contohnya tadi itu mereka ingin menjadi seorang content creator. Kemarin kita bahas ini di klub ini ya, klub itu. Mereka juga mendengar informasi, mendengar berita itu, mereka juga ikut geram, mereka juga ikut kaget. Saya cukup bersyukur dari ekspresi yang mereka munculkan itu bukan ekspresi hahaha yang terhibur, tapi ekspresi yang memang betul-betul gak nyaman dan itu betul-betul membuat mereka itu marah. Saya syukurnya dari hal observasi kecil itu saya bisa mengambil kesimpulan bahwa setidaknya benih-benih etika dan moral yang dimiliki anak-anak kita itu mereka sudah punya fondasi yang bagus. Tinggal selanjutnya kita bertugas untuk mengembangkan. Mengembangkan ini tentu harus dengan contoh yang baik. Ayah dan bunda semuanya yang mendengarkan podcast ini, mari kita ajak anak-anak kita untuk membesarkan cita-cita dan mimpi mereka. Tapi jangan sampai cita-cita dan harapan mereka itu mengarah kepada sesuatu hal yang memang tidak baik hanya untuk mengejar cita-cita mereka tercapai. Jika mereka ingin menjadi seorang influencer yang terkenal dan juga terpandang, kita berikan hal-hal yang sifatnya kreatif. Kreatifnya membangun, kreatifnya itu bermanfaat bagi orang lain, bukan kreatif-kreatif yang receh, kreatif negatif yang justru malah merendahkan orang lain. Selamat merencanakan pendidikan untuk keluarga. Jika ayah dan bunda semuanya ingin berkonsultasi, ingin mengetahui profil kami, silakan kunjungi website yang ada di deskripsi di bawah ini.